Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang terdiri dari Martin, yaitu saya sendiri, Rehan, Rizka, Rumana, dan Vince. Di video ini, kami ingin membahas mengenai kontrol audit TI. Baik, saya akan menjelaskan audit TI. Kemajuan teknologi informasi telah mengubah cara organisasi mengelola operasional dan menyusun strategi bisnis. Sistem informasi berbasis TI kini menjadi elemen krusial dalam pengelolaan data, komunikasi, dan pengambilan keputusan. Namun, ketergantungan tinggi terhadap TI membawa risiko terhadap kebocoran data, gangguan sistem, dan serangan cyber. Oleh karena itu, penting bagi organisasi untuk menjaga keamanan dan efisiensi infrastruktur TI agar tetap selaras dengan tujuan bisnis. Dalam konteks inilah, audit teknologi informasi menjadi penting. Audit teknologi informasi adalah proses sistematis untuk mengevaluasi dan menilai infrastruktur, sistem, kebijakan, serta prosedur teknologi informasi dalam suatu organisasi. Audit teknologi informasi menjadi kunci dalam memastikan sistem TI berjalan efektif, aman, dan sesuai strategi organisasi. Audit ini membantu mengidentifikasi risiko, mengevaluasi pengendalian internal, serta menjaga integritas data. Dengan mengadopsi kerangka kerja seperti COVID, organisasi dapat melaksanakan audit secara sistematis dan terstandar. Selain menjaga kepatuhan dan keberlanjutan operasional, audit TI juga memperkuat tata kelola, mendukung manajemen risiko, dan meningkatkan daya saing jangka panjang. Selanjutnya yaitu proses audit TI. Proses audit TI itu terdiri dari 8 tahap utama. Yang pertama, risk assessment. Tahap ini bertujuan untuk mengidentifikasi area yang memiliki risiko tinggi dalam sistem TI organisasi. Auditor menganalisis berbagai potensi ancaman terhadap sistem, data, dan infrastruktur TI. Risiko kemudian diprioritaskan berdasarkan dampaknya terhadap operasional organisasi. Kemudian yang kedua adalah audit. Setelah risiko diidentifikasi, auditor itu menyusun rencana audit yang mencakup ruang lingkup, tujuan, dan alokasi sumber daya. Rencana ini juga menentukan area yang menjadi prioritas dan jadwal pelaksanaan audit. Auditor berkoordinasi dengan manajemen untuk memastikan semua aspek penting tercakup. Dan yang ketiga, preliminary review. Auditor mengumpulkan informasi awal tentang sistem TI melalui kajian dokumen dan wawancara dengan personel. Tujuannya untuk memahami kebijakan, prosedur, dan kontrol yang diterapkan dalam organisasi. Tahap ini membantu menyusun prosedur audit yang lebih terfokus. Dan yang keempat adalah desain audit prosedur. Pada tahap ini, auditor menyusun prosedur audit untuk menguji efektivitas kontrol yang ada. Metode pengujian bisa berupa wawancara, observasi, analisis dokumen, atau uji teknis. Prosedur ini disusun dengan acuan standar seperti COVID agar sesuai praktik terbaik. Yang kelima, ada test controls. Auditor menguji efektivitas berbagai kontrol TI seperti kontrol akses dan keamanan sistem. Tujuannya untuk memastikan kontrol berjalan sesuai fungsi dan mampu mengurangi risiko. Jika ditemukan kelemahan, auditor akan memperluas pengujian untuk menggali lebih dalam. Dan yang keenam, substantive testing. Jika kontrol tidak efektif, dilakukan pengujian substantif terhadap data dan transaksi dalam sistem. Auditor memverifikasi keakuratan dan kelengkapan data untuk mendeteksi kesalahan atau ketidaksesuaian. Tahap ini memastikan integritas informasi yang dihasilkan oleh sistem TI. Yang ketujuh ada dokumen result. Hasil audit dirangkum dalam audit yang mencakup temuan, analisis, dan rekomendasi perbaikan. Temuan diklasifikasikan berdasarkan tingkat risikonya agar dapat ditindaklanjuti dengan tepat. Dokumentasi harus lengkap agar manajemen memahami dan merespon temuan dengan efektif. Dan yang terakhir, ke-8 adalah komunikasi and follow up. Auditor menyampaikan hasil audit kepada manajemen dan pihak terkait untuk memastikan pemahaman atas rekomendasi. Tindak lanjut dilakukan untuk memverifikasi implementasi perbaikan yang disarankan. Tujuannya agar kontrol diperkuat dan risiko dapat diminimalkan ke depannya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang alat audit TI. Alat dalam audit TI merupakan perangkat lunak atau teknik berbasis komputer yang digunakan auditor untuk membantu proses pengumpulan, pengujian, analisis, dan evaluasi data sistem informasi. Tujuannya adalah meningkatkan efisien, aktivitas, dan akurasi audit. Beberapa alat yang umum digunakan meliputi COBIT atau Control Objective for Information and Related Technology. Merupakan framework tata kelola TI yang menyediakan paduan dalam mengatur aktivitas dan kontrol sistem informasi. COBIT memfasilitasi auditor dalam melakukan penilaian dan memberikan rekomendasi perbaikan.
Selanjutnya, CAAT atau Computer Assisted Audit Technique. Alat bantu berupa software untuk menguji data dan produser TI. CAAT digunakan untuk mengelola data elektronik dan memverifikasi keabsahan informasi dalam sistem digital. Selanjutnya ada Atlas atau Audit Tool and Link Archive System yang merupakan software berbasis Excel yang dikembangkan untuk memudahkan auditor dalam melakukan audit laporan keuangan dan menyusun arsip elektronik secara sistematis. Lalu selanjutnya ada Cloud Computing Tools, yaitu alat berbasis komputasi awan yang memungkinkan auditor mengakses dan memproses data jarak jauh melalui jaringan internet. Teknologi ini sangat membantu proses audit real-time dan berkelanjutan. Lalu ada audit software general, berbagai perangkat lunak audit berbasis komputer yang digunakan untuk memproses laporan, memverifikasi data, serta memonitor sistem informasi secara otomatis. Selanjutnya ada teknik audit TI. Teknik audit TI adalah metode untuk mengumpulkan dan menganalisis bukti sistem informasi, menilai keamanan, keandalan, serta kepatuhan terhadap standar yang berlaku. Beberapa teknik penting di antaranya, yang pertama ada audit berbasis resiko, yaitu mengalihkan fokus dari audit berbasis tugas ke audit berbasis resiko dengan mengevaluasi potensi resiko yang dapat mempengaruhi keamanan, integritas, dan aktivitas sistem. Yang kedua, ada evaluasi pengendalian internal yang menilai sejauh mana sistem pengendalian internal yang diterapkan organisasi dapat mencegah atau mendeteksi kesalahan dan penyimpangan. Yang ketiga, pengujian bukti elektronik, di mana verifikasi data elektronik menggantikan bukti fisik atau paraphrase meliputi validitas, kelengkapan, dan integritas data dalam sistem. Yang keempat ada audit berkelanjutan, di mana menggunakan sistem yang memonitor transaksi dan aktivitas sistem informasi secara real-time untuk mendeteksi anomali atau kesalahan secara secepat mungkin. Yang kelima ada penilaian infrastruktur dan aplikasi, di mana melakukan asesmen terhadap infrastruktur teknologi, aplikasi bisnis, serta proses manajemen perubahan sistem untuk memastikan kelayakan operasionalnya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tata kelola dan strategi TI. Tata kelola teknologi informasi atau TI adalah kerangka kerja yang membantu perusahaan dalam mengelola dan mengarahkan pengguna TI agar sejalan dengan tujuan bisnis. Tanpa tata kelola yang baik, pengembangan TI dapat menjadi pemborosan dan sulit dievaluasi efektivitasnya. Tata kelola ini penting untuk melaraskan TI dengan strategi bisnis serta mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki. Tata kelola TI juga adalah kerangka kerja untuk mengarahkan dan mengelola pemanfaatan teknologi agar mendukung tujuan bisnis. Tanpa pengelolaan yang baik, pengembangan TI bisa tidak efektif dan boros. Pentingnya tata kelola TI dibagi menjadi bisa melaraskan TI dengan strategi bisnis, mengoptimalkan penggunaan sumber daya, mengelola risiko dan meningkatkan keamanan, memastikan kepatuhan hukum dan akuntabilitas. Selanjutnya, dalam mengolah evaluasi tata kelola TI, perusahaan umumnya menggunakan framework seperti COBIT, ITIL, atau ISO. Di antara ketiganya, COBIT 2019 paling sering digunakan karena memberikan struktur evaluasi yang komprehensif. COBIT 2019 mencakup faktor-faktor penting seperti strategi dan tujuan organisasi, risiko serta permasalahan TI, hingga ancaman keamanan cyber. Framework seperti COBIT, ITIL, dan ISO digunakan untuk menilai tata kelola TI. COBIT 2019 adalah yang paling umum digunakan, strukturnya komprehensif dan mendukung strategi TI perusahaan. Faktor penilaian COBIT 2019 terbagi menjadi 3, yaitu strategi dan tujuan organisasi, profil risiko dan permasalahan TI, landscape ancaman TI. Tata kelola dan strategi TI saling melengkapi. Evaluasi tata kelola mengukur kesesuaian pengembangan TI dengan arah strategi bisnis. Ketidaksesuaian harus diperbaiki agar TI memberikan nilai tambah kompetitif. Selanjutnya, saya akan menjelaskan standar manajemen risiko. Standar manajemen risiko dalam audit adalah pedoman untuk mengidentifikasi, menilai, dan mengelola risiko yang mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi dan efektivitas audit. Auditor menilai risiko inherent, pengendalian dan deteksi untuk menentukan risiko audit
yang dapat diterima. Perencanaan audit berbasis risiko melibatkan evaluasi pengendalian internal dan strategi pengelolaan risiko seperti pengurangan atau penerimaan risiko. ISO 31000 menjadi acuan standar internasional yang mengatur proses manajemen risiko meliputi identifikasi, penilaian, penanganan, pemantauan, dan komunikasi risiko secara berkelanjutan. Audit internal berperan mengevaluasi efektivitas manajemen risiko dan memastikan keselarasan tujuan serta merespon risiko sesuai toleransi organisasi. Integrasi manajemen risiko dalam audit memungkinkan fokus pada area risiko tinggi sehingga audit menjadi lebih efisien dan efektif dalam memberikan jaminan dan rekomendasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang standar manajemen proyek. Manajemen proyek adalah proses mengintegrasikan pengetahuan, keterampilan, alat dan teknik untuk mencapai tujuan proyek secara efektif dalam batas waktu, biaya, dan ruang lingkup yang telah direncanakan. Tujuan utamanya adalah mengoptimalkan penggunaan sumber daya dengan efisiensi dan efektivitas tinggi, serta memastikan setiap anggota tim memahami perannya dengan baik. Dalam manajemen proyek sering terjadi risiko yang muncul dari adanya perubahan lingkungan dan peraturan atau kebijakan dari pemerintah. Dengan ini, seorang manajer proyek harus mampu mengelola risiko, menjaga komunikasi dalam tim, dan mengatasi tantangan seperti ketepatan waktu, pengendalian anggaran, serta keberhasilan proyek secara keseluruhan. Menurut Project Management Body of Knowledge atau PMBOK, terdapat 5 tahapan penting dalam proyek, yaitu inisiasi proyek, yaitu tahapan untuk menentukan tujuan, sasaran, dan kegiatan awal proyek. Kedua, yaitu perencanaan proyek, menyusun rencana kerja secara detail untuk mencapai tujuan proyek. Ketiga, ada pelaksanaan proyek, tahapan untuk mengkoordinasikan semua sumber daya agar proyek bisa berjalan dengan sesuai target. Keempat, ada pemantauan proyek, yaitu tahapan untuk mengawasi dan mengevaluasi proses agar tetap sesuai rencana. Kelima, ada penutupan proyek, tahapan untuk menyelesaikan dan menutup proyek secara resmi setelah semua tujuan sudah tercapai. Kelima tahapan ini semua harus dijalankan secara terstruktur agar proyek dapat berjalan dengan lancar dan mencapai hasil yang diharapkan. Sekian dari video kami, semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih, bye-bye.